orang Afrika yang menjadi muadzin pertama. Sebagai muslim kita pasti tahu kisah Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimuliakan oleh Rasulullah. Meskipun perawakannya orang kulit hitam, tapi sebenarnya dia lahir di kota Mekah dan belum pernah ke tanah Afrika. Bilal ini punya darah Afrika dari ibunya yang bernama Hamamah. Dia juga seorang budak yang berasal dari Habsyah, atau kalau kita kenal sekarang Ethiopia. Dari kandungan sampai lahirnya Bilal, dia udah dicap sebagai seorang budak karena lahir dari kedua orang tua yang berstatus budak yang dimiliki oleh Bani Abdidar. Ketika ayahnya meninggal, Bilal diwasiatkan pada Umayyah bin Khalaf, tokoh penting kaum Quraisy, dan ia tumbuh dewasa bersama Umayyah dibarengi dengan penyebaran agama Islam Nabi Muhammad. Tuanya sebagai tokoh kaum Quraisy merasa ajaran Islam ini mengancam kedudukan kaum Quraisy sehingga dia sering membicarakan Nabi Muhammad. Bilal yang selalu bersama Umayyah mendengarkan pembicaraan itu dan mulai tertarik dengan agama Islam. Diam-diam dia sering bertemu dengan Nabi Muhammad dan pada akhirnya dia masuk Islam. Tapi setelah kabar itu didengar oleh Umayyah sebagai tuannya, tokoh penting kaum Quraisy, dan menolak ajaran agama Islam, merasa itu adalah aib yang sangat besar sehingga membuat Bilal menjadi objek kemarahan Umayyah. Bilal pada saat itu disiksa setiap hari, segala bentuk penyiksaan diterima oleh dia. Bahkan ia ditonton oleh banyak orang. Penyiksaan itu akan berhenti jika Bilal keluar dari agama Islam, tapi dengan keimanannya dia terus bertahan sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang untuk menebus Bilal. Dengan sifat serakahnya, Umayyah sangat senang ada yang ingin membeli Bilal. Dan setelah itu, Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar, yang berarti dia tidak berstatus lagi sebagai budak. Hidup Bilal terus membaik dan selalu bersama Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi pergi, ia selalu di samping Nabi Muhammad. Bahkan saat hijrah ke Madinah, Bilal ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad untuk menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Singkat cerita, perang Badar pun terjadi karena kaum muslim diusir dan ditindas oleh kaum Quraisy di Mekah. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin dan Bilal berhasil membunuh Umayyah. Ini merupakan hari kemenangan besar bagi umat Islam. Ditambah perang ini terjadi di bulan Ramadan, sehingga kemenangan ini dikenang sebagai Idul Fitri atau hari raya umat Islam. Tapi Mekah belum diambil alih oleh kaum muslimin karena Nabi Muhammad membuat perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian damai dengan kaum Quraisy. Dan perjanjian ini gak bertahan lama. Kaum Quraisy sendiri melanggar perjanjian itu. Terjadilah peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Sebelumnya Nabi udah ngirim perwakilan damai dengan beberapa tawaran, tapi ditolak oleh kaum Quraisy. Dengan begitu, Nabi Muhammad mengumpulkan 10.000 pasukannya dan datang ke kota Mekah. Melihat itu kaum Quraisy menyerah tanpa perlawanan dan kota Mekah diambil alih oleh kaum muslim. Berhala-berhala dihancurkan dan Bilal dengan perintah Nabi naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kalau info tentang Sudan, sekarang Sudan mengalami krisis kelaparan terbesar di dunia. Bayangin 25 juta orang menghadapi kelaparan. Bahkan 14 juta orang sudah menjadi pengungsi. Mereka semua membutuhkan bantuan dari kalian.